Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Aziz Sanudin dari kelas 2022A dengan NIM akhir 043 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi S1 Pendidikan Geografi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan narasi mengenai sejarah bangsa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi muda, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari sekarang. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Indonesia banyak memiliki keberagaman antara lain budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Dengan demikian, keberagaman ini menjadi suatu ciri tersendiri, menjadi kekayaan dan keindahan bagi bangsa Indonesia. Meskipun banyak keberagaman yang ada di Indonesia, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dalam segi bahasa yang ada di Indonesia menempati urutan kedua di dunia dengan 715 bahasa yang ada di Indonesia. Meskipun banyak bahasa yang ada di Indonesia, hanya ada satu bahasa pemersatu bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan masyarakat dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang membuat bahasa Indonesia hebat. Bahasa Indonesia sendiri telah lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda yang menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan dalam bahasa perhubungan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga hampir seluruh Asia Tenggara. Prospek bahasa Indonesia di masa depan cukuplah menjanjikan karena selain populasi penduduk di Indonesia yang banyak dan membuat bahasa Indonesia lebih populer, selain itu sumber daya alam dan pekerja yang melimpah yang ada di Indonesia membuat banyak perusahaan asing besar menanamkan modalnya di Indonesia, seperti perusahaan mobil asal Korea Selatan Hyundai yang mendirikan pabriknya di Cikarang. Yang terbaru ada perusahaan milik Elon Musk, yaitu Tesla. Perusahaan mobil listrik ini mendirikan pabrik di kawasan industri Batang atau KIB di Jawa Tengah. Hal ini akan membuka lowongan pekerjaan yang besar bagi masyarakat sekitar atau masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi kesempatan bagi bahasa Indonesia untuk melebarkan sayapnya di kancah internasional. Namun bahasa Indonesia di era ini, khususnya di era globalisasi, terlebih lagi di media sosial, banyak digunakan secara tidak baik. Contohnya seperti mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, menggunakan bahasa gaul yang tidak baku, dan kebanyakan penggunaan ini digunakan oleh para remaja atau kalangan pemuda. Hal ini dapat merusak kaidah bahasa Indonesia yang sesungguhnya. Bahasa Indonesia, khususnya kita sebagai mahasiswa, sangatlah penting digunakan, terutama bahasa Indonesia ilmiah yang digunakan dalam pembuatan skripsi, tesis, karya ilmiah, dan sebagainya. Bahasa Indonesia ilmiah masih sangat jarang diketahui dan sulit dipahami oleh beberapa orang. Oleh karena itu, marilah kita gunakan dan mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Dan kita juga harus melestarikan bahasa Indonesia yang baik agar tidak tergerus dan tercampur oleh hal-hal buruk akibat globalisasi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.